Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 1 Tambun Selatan dalam pembelajaran matematika khususnya untuk kelas 7A sampai dengan kelas 7K. Pada hari ini Ibu harap kalian tetap sehat walafiat dan tetap semangat meskipun kalian harus belajar di rumah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian belajar matematika ini, kalian nanti diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat, Ibu berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari berikut. Di sini kita perhatikan ada resep dokter berikut ini. Di sini ada tulisan 3 kali 1. Apa artinya? Nah, artinya obat ini dalam sehari sebaiknya diminum 3 kali sebanyak 1 tablet. Nah, biasanya diminum pagi 1, siang 1, malamnya 1. Nah, jadi jangan salah, minumnya 3 kali, banyaknya 1 tablet. Bukan 3 tablet 1 kali minum. Jadi 3 kali 1 dalam konsep matematika dituliskan 1 tambah 1 tambah 1. Bukan 3 kali 1, bukan 3 sebanyak 1. Bukan, nanti salah. Nah, kemudian untuk contoh soal yang kedua, di sini kita perhatikan suatu gedung. Ini ada gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi 1 lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa menghitung atap ini. Nah, coba kita penyelesaiannya kita hitung, kita bahas. Di sini ada gedung 5 lantai. Berarti untuk menghitung tingginya di sini karena 1 lantai 6 meter, berarti kan dari bawah lantai 1 6 meter ditambah lantai 2 6 meter tambah lantai 3 6 meter tambah lantai 4 6 meter tambah lantai 5 6 meter. Nah, jadi kita bisa menjumlahkan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Nah, dalam permasalahan ini bisa kita tulis dalam bentuk perkalian. Jadi kalau menghitung tidak usah 6 tambah 6 tambah 6 sebanyak 5 kali, tidak usah, tetapi langsung dengan konsep atau bentuk perkaliannya, yaitu 5 kali 6, yang artinya tadi 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sebanyak 5 kali 6. Nah, atau ditulis sama dengan 30 hasilnya. Nah, jadi tinggi gedung tersebut tanpa atap ialah 30 meter. Sudah mengerti kan? Gampang ya. Nah, kemudian untuk contoh soal yang berikutnya, contoh soal 3. Di sini ada seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Jadi ada tupai. Tupainya berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0. Berapa kali tupai itu telah melompat? Untuk menyelesaikan soal seperti ini,
kita bantu dengan garis bilangan berikut ini. Di sini ada garis bilangan. Mulai melompat di titik 0, di sini ada angka 0. Kita perhatikan, tupai melompat tadi ke kiri, melompatnya dari 0 ke kiri sampai berada di titik 15 kirinya 0, karena 15 di kiri 0 berarti artinya di sini kita temukan negatif 15. Nah, dari 0 sampai 15 langkah ke kiri berarti sama dengan negatif 15. Nah, berapa kali dari 0 sampai negatif 15 ini melompatnya tupai itu? Berapa langkah? Nah, dari sini tadi setiap melompat tupai ini setiap melompat adalah 3 satuan jauhnya. Nah, jadi kalau gitu kita perhatikan dari 0 3 satuan ke kiri, 1, 2, 3. Oh, berarti 1 lompatan ini. Ditambah lagi 3 satuan karena mau 1 lompatan lagi. 1 lompatan dari sini ke sini yaitu 1, 2, 3. 3 satuan. Nah, melompat lagi 1 lompatan sepanjang 3 satuan, 1, 2, 3. Ini lompatan yang ketiga. Untuk lompatan yang keempat ngelompat lagi. Nah, 1, 2, 3, 1 satuan, 3 satuan lagi. Kemudian 3 satuan lagi, 1 lompatan lagi. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita perhatikan dari 0 sampai negatif 15 berapa kali lompatan dia? 1 lompatan, 2 lompatan, 3 lompatan, 4 lompatan, 5 lompatan. Nah, jadi tupai ini melompat sebanyak 5 kali lompatan. Nah, untuk dalam penerapan konsep pembagian ini tadi bisa ditulis berikut. Nah, misalnya tadi kita belum tahu tupai tadi melompatnya berapa kali, maka kita misalkan dulu. Misal banyak lompatannya tadi belum kita ketahui ini tadi T, maka T itu sama dengan yang di sini. Ini tadi negatif 15 dibagi 3. Mengapa dibagi 3? Karena setiap 1 lompatan jauhnya 3. Jadi negatif 15 dibagi 3 sama dengan negatif 5. Nah, negatif di sini menunjukkan arah lompatannya ke kiri. Nah, jadi tupai tadi melompat sebanyak 5 kali. Ini dengan menggunakan konsep pembagian. Kalau yang ini dengan bantuan garis bilangan. Sudah mengerti ya? Nah, coba sekarang untuk contoh soal berikutnya. Sini contohnya dalam kehidupan sehari-hari berikutnya. Bu Ani mempunyai 6 buah apel, 12 buah jambu kristal, dan 18 buah jeruk yang akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong dengan jumlah masing-masing buah dalam tiap-tiap kantong itu sama. Nah, yang ditanyakan yang A, berapa banyak kantong yang harus disediakan Bu Ani? Kemudian pertanyaan yang B, berapa banyak kantong maksimal yang harus disediakan Bu Ani? Penyelesaiannya di sini Bu Ani mempunyai 6 buah apel, 12 dan 18. Berarti ini akan dimasukkan kantong-kantong, berarti ini akan dibagi. Nah, berarti pembagian. Karena mintanya
jumlah masing-masing buah dalam tiap kantong sama, berarti ini akan dibagi dengan bilangan yang bisa membagi 6, yang bisa membagi 12, dan yang bisa membagi 18. Nah, untuk menyelesaikan seperti ini, berarti kita harus menentukan pembagi dan pembaginya itu sama. Nah, berarti soal ini berkaitan dengan faktor persekutuan. Sehingga kita cari dulu faktor persekutuan dari 6, 12, dan 18. Nah, kita cari faktor persekutuannya yaitu 2, 3, 6. Jadi 2 ini bisa membagi 6, bisa membagi 12, dan membagi 18. 3 juga bisa membagi 6, bisa membagi 12, dan juga bisa membagi 18. Nah, kemudian berikutnya 6. 6 juga bisa membagi 6, bisa membagi 12, dan bisa membagi 18. Jadi 2, 3, 6 adalah faktor persekutuan dari 6, 12, dan 18. Nah, jadi untuk menyelesaikan masalah ini kita gunakan faktor persekutuan. Untuk soal yang A, berapa banyak kantong yang harus disediakan Bu Ani? Nah, jadi banyak kantong yang harus disediakan Bu Ani bisa 2, bisa 3, atau 6. Tinggal Bu Ani pilih yang mana di antara 2, 3, dan 6. Ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan permasalahan yang B yang ditanyakan berapa banyak kantong maksimal yang harus disediakan Bu Ani. Di sini tadi Bu Ani bisa menyediakan 2, 3, atau 6 kantong. Berarti kalau dari sini ada 2 kantong, 3 kantong, atau 6 kantong, berarti banyak kantong maksimal langsung aja bisa kita tentukan yaitu 6. Atau kalau dalam soal ini karena kantongnya maksimal, berarti itu berkaitan dengan faktor persekutuan tapi yang paling besar atau disebut FTB. Maka soal ini kita bisa menentukan FTB-nya dari 6, 12, dan 18. Nah, berapa FTB dari 6, 12, dan 18? Ialah 6. Jadi kalau begitu banyak kantong maksimal yang harus disediakan Bu Ani ialah 6. Sudah ngerti kan? Jadi kalau ditanyakan banyak kantong tanpa ada maksimalnya, kita pakai faktor persekutuan. Tetapi jika pertanyaannya banyak kantong maksimal yang harus disediakan, berarti kita gunakan FTB-nya. Ya, bisa membedakan kan? Nah, semoga kalian dengan penjelasan Ibu ini bisa mengerti dan bisa paham. Itu saja penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian nanti bisa mengerjakan latihan berikut yang Ibu berikan. Ini ada latihan soal, ada 4. Nah, ini kamu kerjakan di buku tugas dan dikumpulkan jika sudah ada pemberitahuan dari Ibu. Itu saja. Pelajaran diakhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya.